sudah memenuhi unsur. Sekarang kami kembalikan kepada Bawaslu dan Panwascam. Ketika barang itu pindah dari ADAU, saksi satu orang pun dari seluruh pasangan calon tidak ada. Kalau kita bicara politis ya, bukan bicara hukum. Kalau kotak suara itu sudah dibuka dan diganti dan lain sebagainya, siapa yang mau bertanggung jawab terhadap itu? Apakah pihak kepolisian yang mau dilempar tanggung jawab ke mereka? Sedangkan mereka itu kan petugas yang menjaga keamanan. Ini yang menjadi masalah di sini karena apa? Karena pada saat pemindahan kotak suara itu sudah di luar mekanisme dan sudah diatur di dalam pasal 50 apabila ada keadaan tertentu terkait dengan pemungutan dan penghitungan, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Sekarang bolanya adalah kembali ke bapak-bapak dan kembali ke Bawaslu. Bicara jujur harus kembali ke bapak-bapak dengan Bawaslu. Apakah bapak berani mengklaim bahwa bapak melakukan kesalahan hari ini? Ataukah ada kekeliruan di situ? Silakan diperbaiki, kami tidak masalah. Tapi bapak pikirkan, berapa puluh ribu orang yang ada lagi duduk di sini mewakili mereka punya suara semua. Saya coba buka hati nurani bapak ketua. Kalau masalah teknis PSU, bapak jauh lebih paham dari kami. Kami pastikan itu. Apakah sekarang persoalannya bapak mau atau tidak? Itu yang menjadi persoalan. Kalau bapak tahu kaku di regulasi, tahu juga ada pelanggaran di situ kalau menurut regulasi. Toh sekarang kita aminkan bersama ada pelanggaran. Silakan bapak perbaiki dengan melakukan PSU, tidak dengan kemudian memaksakan rekapitulasi ini terus berjalan. Baik. Saya minta Bawaslu juga harus tegas dalam hal ini, Panwascam juga harus tegas dalam hal ini. Ada apa ini? Pelanggaran di luar sana banyak sekali, money politik banyak di luar sana. Kok tidak ditindak? Barang yang sudah nyata-nyata salah, ini menjadi pertanyaan empat pasang calon yang ada duduk di sini. Saya harus bicara fair dan terbuka. Baik, terima kasih. Pimpinan, saya bisa memberikan solusi terhadap permasalahan. Silakan Pak Yan. Terima kasih. Saya punya beberapa pertanyaan informatoris yang harus dijawab oleh saudara PPK. Sebentar, kalau itu belum, kita harus masuk dulu dalam proses rekapitulasi supaya apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak itu nanti melalui saya akan dijawab oleh pimpinan. Kita belum bisa masuk pada rekapitulasi penghitungan suara. Oke. Kita masih pada proses. PPK tidak akan berbicara sebelum proses rekapitulasi ini jalan. Itu Pak. Jadi itu yang saya bilang Bapak Ibu, biarlah proses rekapitulasi ini jalan. Di dalam proses rekapitulasi ini ada penyampaian keberatan saksi, kejadian khusus di kecamatan. Nah kalau ada, maka kita akan membahas itu dan menyelesaikan secara bersama-sama. Dan untuk itu kami Ketua izin. Bapak sudah melanggar yang namanya asas mandiri di sini. Mereka PPK punya kemampuan dan punya kewenangan berdiri sendiri, tidak di bawah KPU. Tidak boleh di bawah KPU kabupaten. Mereka ini mandiri secara otonom. Kalau Bapak memaksakan mereka tidak boleh berbicara, ini sudah melanggar yang namanya asas mandiri. ya, Ada apa ini? pimpinan mereka kepada kami. Bapak, pimpinan tidak mengenal independensi. Bagaimana mereka belum berbicara, Bapak Ibu sudah biarkan proses ini jalan dulu. Kami menolak proses ini berjalan, Bapak. Bapak komisioner yang berdiri di sini ini mandiri, tidak ada walaupun ketua KPU ada, tapi mereka berdiri secara otonom. Makanya disebutkan dalam situ ketika mereka mengambil satu kebijakan, itu sifatnya kumulatif. Sekali lagi kami tegaskan ya, Bapak Ibu Paslon, yang kami jawab terkait dengan rekapitulasi saat ini tadi sudah kami jelaskan terkait dengan kenapa logistik dipindahkan ke Kota Sumenaki. Terkait dengan teknis rekap, biarkan dulu karena ada mekanisme nanti sebelum masuk di masalah-masalah yang kami sudah. Untuk itu kami Pak Ketua untuk segera membuka kotak ini untuk kotak suara masing-masing. Interupsi. Asas Pak Ketua saya asas penyelenggara pemilu untuk mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional. Ini beberapa poin dilanggar. Lalu kita mau lanjut. Pak Ketua interupsi, Pak Ketua. Pak Ketua interupsi, tolong. Pak Ketua jangan coba-coba buka. Sepakat. Dengan saya. Saya minta Pak Ketua. Interupsi Pak Ketua. Saya minta Interupsi. Pak Ketua. Pak Ketua jangan tambah. Ketua, saya interupsi Ketua. Pak Ketua jangan. Ketua. Ketua, saya interupsi Ketua. Saya interupsi lebih awal Pak
saya sudah dijelaskan. Pimpinan. Itu bukan sudah dijelaskan. Saya bicara dulu. Pimpinan. Bapak Ibu, harus ini jalan dulu. Pimpinan KPU untuk menghormati, saya mencoba untuk memberikan solusi terhadap ini. Kita tentu saja kita tidak lalu proses rekapitulasi akan jalan, tetapi baiknya diberikan kesempatan karena kita bukan mengenal karena kasus isu itu maka yang ditindakan, patut karena kejadian luar biasa dan kekacauan. Masa hukum proses hukum dilemahkan hanya karena isu. tetap jalan. Isu Tapi bagaimana? proses menuju ke rekapitulasi ini yang harus kita clearkan dulu, ya pimpinan. Udah. Karena itu pimpinan saya berkenan saya minta untuk saya diberikan hak bicara. Baik, Pak terima Yan, kasih. ini yang terakhir ya sebelum kita punya Ya. proses rekapitulasi jalan. Terima kasih pimpinan. Saya terkait dengan permasalahan yang dimunculkan oleh teman-teman saksi para pihak, maka ada beberapa pertanyaan informatoris yang harus saya tanyakan. Karena ini berkaitan dengan proses sebelum kita presentasi hasil. Pertanyaan informatoris ini akan saya tanyakan langsung kepada Panwascam Selaru dan pimpinan Bawaslu, ya supaya kita clear. Pak Yan, Saya pikir Pak Saudara Ketua tidak proses boleh. rekap kita belum jalan. Tidak, ini proses rekapnya akan jalan Ya, pimpinan. nanti akan mengarah Tetapi ke situ. Nanti ada akan masalah mengarah. yang harus kita Jadi clearkan begini, supaya rekap Pak itu Ketua, bisa jalan. akan mengarah ke situ. Gini, pimpinan. Jadi biarlah proses rekap kita jalan. Mas. Nanti Bapak Ibu dari hari pertama sampai hari kedua kita jalan seperti biasa. Biarlah proses rekapnya jalan. Nanti Bapak Ibu akan bertanya apapun akan dijawab oleh kami. Jadi Pimpinan. biar prosesnya jalan. Seperti itu Pak Yanda. Pimpinan saya pikir Ini gini, proses rekapnya belum jalan. Lalu Bapak Ibu menyampaikan pimpinan proses pertanyaan-pertanyaan. kita belum mempertanyakan isi kotak itu apa asasnya terpenuhi atau tidak. Yang kita pertanyakan adalah prosedur dan tata cara, ya, untuk mengangkut kotak ini datang dan pergi bolak-balik sesuai penjelasan yang telah disampaikan oleh saudara ketua tadi. Maka kita mesti memberikan win-win solution supaya bisa menyelesaikan ini. Kita tidak ada masalah terkait isi kotak ini. Kita akan sampai ke sana tanpa batasan. Tapi proses mengangkut kotak datang dan pergi dan datang ini yang harus kita clearkan dulu, baru kita masuk pada substansi isi kotak itu. Saya pikir itu dulu. Bagaimana mungkin kita belum menyelesaikan perjalanan kotak ini, terus kita sudah masuk pada isi kotak ini. Jadi saya pikir berikan kesempatan boleh kita berpendapat dulu Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Yan. Poinnya kami tangkap. Dikuasai oleh sisi kiri saja lah kita. Pak Ketua, Pimpinan saya belum menggunakan hak bicara saya. Pimpinan. Saya interupsi. Ya, saya belum menggunakan hak Ini bicara saya. sesama saksi jangan saling interupsi lagi. Biarlah Bapak Ya, saksi. saya selesai dulu ya. Oke, baik. Sesama saksi jangan mendahului. Pimpinan saya selesai dulu. Saya belum berbicara. Ya. Yang pertama saya punya pertanyaan informatoris yang harus dijawab langsung oleh saudara PPK Selalu dan saudara Panwascam. Saya ingin tanyakan kepada saudara Panwascam. Pak Yan, Apakah Pak Yan, pimpinan? saya yang memimpin Nah, ini proses di ada apa sebenarnya ini? belum jalan kok. Tidak bisa. Pak Yan. Ini berkaitan, pertanyaan saya berkaitan dengan pengangkutan kotak suara. Karena itu saya mesti bertanya. Poinnya sudah saya tangkap. Tidak bisa Pak Yan, ditangkap. poinnya sudah saya tangkap. Tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Pimpinan tidak. Bertanya Saya tidak bisa dong. tidak. Saya mesti pertanyaan informatoris ini kalau selesai, maka kita. Pak Yan, saya kira tenang ya. Karena pertanyaan saya belum dijawab. Poinnya sudah saya tangkap. Saya pertanyaan langsung saja. Oke. Pimpinan kecamatan khusus untuk Pak Panwascam. Yan, tidak bisa. Saya bertanya. Pak Yan. Tidak bisa. Ini pengantar. Pengantar yang akan masuk. Saya tanya langsung buat pimpinan Bawaslu. Saya tanya buat pimpinan Bawaslu. Sebentar. Pemindahan kotak suara yang kecamatan Selaru. Saya yang kabupaten yang saat ini, apakah diketahui dan diputuskan dalam rapat pleno KPU? Itu saudara harus menjawab dengan benar. Itu pertama. Yang kedua, ya, apakah pengangkutan kotak suara itu disaksikan oleh para pihak dalam hal ini 5 saksi termasuk saksi gubernur atau tidak? Saudara harus jawab dengan jujur dan Panwascam harus jawab dengan jujur. Ya, saudara jawab dulu apakah dihadiri para saksi, diplenokan dan diputuskan dalam berita acara kesepakatan pengangkutan kotak suara
sebagainya. Sepanjang itu tidak, maka ini melanggar peraturan perundang. Kita Pertanyaan yang mau bisa pada substansi masalah. Ya, pimpinan Bawaslu, saya minta KPU untuk memberikan kesempatan kepada pimpinan Bawaslu. Saudara jawab dengan tegas ya. Saudara tidak boleh melakukan praktek pembohongan di sini. Ya, saudara jawab, tidak boleh beralibi bahwa apakah pengangkutan kotak suara itu diketahui oleh Bawaslu, Panwascam yang ada di 3 kecamatan dan diputuskan dalam berita acara kesepakatan atau pleno KPU atau tidak. Sepanjang itu tidak, maka itu cacat info saudara. Baik. Dan itu tidak bisa dihitung hari ini. Baik. Sepanjang itu dulu. Kita clearkan itu dulu. Dan apakah para saksi dari 5 pasangan calon kabupaten maupun 3 pasangan gubernur hadir atau tidak untuk mengangkut dari Selalu sampai di Sokaki dan dari Sokaki sampai di Selalu? Sepanjang itu tidak, maka kotak suara itu tidak memenuhi asas-asas pemilu langsung umum bebas rahasia serta prinsip-prinsip pemilu yang dituangkan dalam KPU 18 2024 tentang akuntabel, berkepastian hukum, proporsional, dan terbuka dan lain-lain. Karena saya minta ketegasan dan saudara Bawaslu ya, saudara harus sampaikan jawab resmi hari ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kami catat. Saya punya pertanyaan informatif buat pimpinan Bawaslu. Saudara berkewajiban untuk mengundang saudara Bawaslu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Saya yang mengarahkan. Ketua, sesudah ini saya mau bicara dan saya tidak kiri terus. Saya Ya. yang Pak Ketua, saya terus ketua. Ya, Pak Jokowi. Ketua ini pertanyaan saudara paham saudara menulis atau Saya yang ini pertanyaan menulis maka dijawab dulu baru kita bisa lanjut. Saya belum selesai. Kaisar. Ini menulis jadi saudara Bawaslu jawab dulu ke saya. Saudara ketua pimpinan sidang persilakan pimpinan Bawaslu jawab ke saya dulu. Saya puas atau tidak baru saya memberikan lanjutan. Saya sekali lagi saya tegaskan, saya yang mengatur lalu lintas persidangan di saat ini. Baik, Ketua. Iya, Pak Ketua. Proses Pak ini Ketua jangan arogan dong. Kasih kesempatan lah. Terima ada mekanismenya. Pertanyaan Bapak Ibu itu pasti akan dijawab. Saya pastikan pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab. Baik itu. Karena itu langsung saja tidak boleh beralih pindah karena langsung saya bisa dengan Bawaslu. Karena pertanyaan saya sebagai saksi kepada pimpinan Bawaslu untuk segera menjawab. Pengangkutan kotak suara dihadiri para saksi diputuskan dalam berita acara pleno KPUD dan saksi menghadiri atau tidak. Saudara langsung jawab. Saudara mempersilakan sepanjang itu tidak, maka kotak ini tidak tidak memenuhi prinsip pemilu. Tidak boleh. Saudara tidak boleh berdasarkan informasi intelijen pemerintah daerah itu tidak boleh. Ya, itu melanggar prinsip pemilu, itu melanggar asas pemilu. Karena itu para saksi kami tahu bahwa saksi tidak ada di tempat. Kenapa saudara angkut itu kotak suara? Siapa yang memerintah? Dan pimpinan Bawaslu Anda jawab yang jujur ya. Saya minta Anda jawab yang jujur ya. Anda tidak boleh menjawab ini bermontos karena itu kasih kesempatan pimpinan Bawaslu. Jawab dulu. Proses rekapitulasi kita belum jalan. Untuk itu saya persilakan Pak. Ada rekomendasi ke saya. Pimpinan tidak bisa. Ini pertanyaan Anda sudah memberikan kesempatan buat saya untuk memberikan pertanyaan parlamentaris. Bagaimana mungkin Anda mempersilakan PPK untuk ini? Jawab dulu oleh pimpinan Bawaslu. Harus proses bersama ya. Kotak suara Bisa, saudara ketua. Saudara ketua tidak boleh. Saudara ketua tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Di dalam kotak ini Tidak boleh. keterangan saksi. Boleh. Ketua, kita tahu. Tidak boleh. Saudara ketua, Anda jangan egois. Saya bilang buat Pak Ketua. Anda tidak boleh egois. Anda tidak boleh egois. Kita proses dulu. Kita proses dulu. Tidak boleh. Ini tidak baik. Pak Ketua. Tidak boleh. Bapak Ibu saya dulu Pak. Di dalam kotak ini, sebentar Pak Poci sebentar. Saya tahu itu Pak. Di dalam kotak ini ada keterangan saksi yang harus kita lihat. Bapak tidak perlu jelaskan. Proses. Untuk itu dibuka dulu. Pak Ketua. Ketua, saudara pimpinan Bawaslu di dalam saudara pimpinan Bawaslu saya pertegas saudara ya. Sebentar dulu. Saudara pimpinan Bawaslu saya pertegas saudara ya. Saudara harus mengambil rangka untuk bicara sini karena saudara sebagai saksi. Saudara adalah wasit dalam proses ini. Saudara harus tegas. Tidak boleh seperti ini. Ini namanya egois. Ketua, kami terbatas kalau bersuara. Bapak harus jawab dulu. Pak Bosam harus jawab. Ibu saksi tidak bisa. Saya mohon tenang. Saudara Bawaslu saya minta yang tegas ya. Anda jangan coba segenya masih ada itu. Anda jangan coba. Kami itu Pak Ketua.
selama proses ini dia jalan, Pak ya. Ini proses rekapnya ketua. Tidak bisa ketua. Bisa gagal, tidak bisa. Saya ini bilang buat saudara ketua Komisi Pemilihan Umum ya. Kotak ini pasti kita akan bicara, tidak ada masalah. Yang kita persoalkan adalah sebelum kita masuk pada isi kotak ini, ada pengangkutan kotak suara secara sepihak yang dilakukan dan berdasarkan informasi para saksi. Ini yang harus kita kelihatan dulu baru kita masuk pada substansi. Bagaimana mungkin kita langsung pada isi substansi masalah sementara proses pengangkutan melanggar tata cara, mekanisme, prosedur. Saya baca buat Anda, saudara ya. Baik, dengar pasal 16 mengatakan begini. Dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dalam wilayah kerjanya, PPK dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di wilayah kabupaten kota. Pertanyaan informatornya, ada utara kacau, ada utara ribut, ada utara kerusuhan, ada utara ini tidak memenuhi asas pemilu. Dan kedua, ya ayat pasal PKPU nomor 18 tahun 2000 pasal ayat 4. Ya, ayat 5. Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan KPU. Ini adalah putuskan, karena itu informatoris yang harus dijawab dulu. Ya, yang berikut pasal 24. Ya, pasal 24 itu jelas, Pak Ketua KPU ya, supaya Ketua KPU tahu. Pasal 24. Saksi dan atau panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih hasil. Kita masih prosedur saja, kita belum masuk selisih hasil. Itu artinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu kita tengok lagi pasal 1, ya, kita tengok pasal 2, pelaksanaan rekapitulasi ayat 1, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Ayat 2, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Pertanyaan informatoris yang harus saudara pimpinan Bawaslu dan saudara Pak jawab, apakah pengangkutan kotak suara itu memenuhi unsur atau tidak? Pengangkutan kotak suara disaksikan oleh para saksi. Siapa yang menyuruh mengangkut, berita acara kesepakatannya kapan, saksi siapa yang menghadiri, ada benar-benar ada kerusuhan, ada gempa bumi, ada konflik. Itu artinya patut disimpulkan bahwa ada kepentingan apa soal pengangkutan kotak suara kecamatan Selah. Dia telah melanggar prosedur dan tata cara mekanisme. Karena itu Bawaslu secara tegas harus menjawab dalam keputusan ini supaya kita tahu benar bahwa asas pemilu itu terwujud. Tidak boleh secara sepihak. KPU menegaskan untuk menghitung kita selesai dulu ini, baru kita masuk pada substansi masalah ini. Kalau ini sudah clear bahwa benar ada saksi, benar ada berita acara kesepakatan, benar ada, maka selesai. Maka kita akan lanjut pada proses. Bagaimana mungkin kita akan lanjut di tahapan berikut? Kalau informatoris saja, KPU egois tidak mau memberikan kesempatan buat Bawaslu. Saya minta pimpinan Bawaslu Anda tegas, Anda harus jujur. Tuhan dan leluhur terdengar mendengar ucapan semua ini. Kita anak cucu kita akan mendapat hukuman setimpal dengan perbuatan kita kalau kita tidak jujur dalam menjalankan asas pemilu. Sumpah dan janji kita tepat bahwa kita menjalankan pemilu secara jujur adil. Bagaimana mungkin pengangkutan kotak suara karena penjabat yang perintah sebagaimana saudara sampaikan tadi? Ada informasi yang terjadi, ada aman-aman saja, ada tidak terjadi gempa bumi, tidak terjadi kekacauan, prosedurnya saja sudah salah, maka patut dicurigai ada kepentingan politik apa soal pengangkutan. Ini mau ceramah sampai jam berapa ini? Terima kasih. Oke. Saya Bawaslu akan jawab. Bawaslu jawab dulu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja ke Bawaslu, tidak boleh. Pak Soli, silakan. Pak Ketua, saya pernah diperintahkan. Sebentar, pasien saya diam. Saya belum bertanya. Sebentar, Kamu diam. sebentar. Saya belum bertanya. Biar teman yang tolong dulu. Jangan orang sebentar, ketemu sebentar. Kayak Saya bilang diam dulu. Saya yang bilang dulu. Bapak diam dulu. Pak Soli, silakan. bentar. Saya bilang Bapak diam. Dari tadi semua dipersilakan bicara kan? Ini Pak Soli minta bicara. Saya mau bilang. Bapak diam dulu. Ya enggak? Bapak diam dulu. Saya mintakan Bapak diam. Bapak diam dulu. Bapak diam lagi, saya persilakan. Saya persilakan Bapak diam dulu. Pak Soli, silakan. Saya pendek saja Pak Ketua. Kalau mekanismenya, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab pada saat PPK membuka
kotak suara ini. Ya saya kira Pak Ketua lanjut saja. Tidak bisa Pak Ketua, tidak bisa. Kita baru selesaikan soal prosedur Dari ini tadi Pak. apa dong bicara begitu saya pernah potong. Kita tidak potong saudara. Payan tadi itu Payan bicara Pak Saya Surya. tidak, kita tidak Sebentar. Saya punya pertanyaan informatoris belum dijawab. Saudara tahu soal informatoris? Jawab dulu, baru saya lanjut. Sepanjang Anda belum jawab, saya belum. Pak Ketua KPU berlaku adil ya. Tadi saya minta bicara, saya tegur. Dia minta bicara langsung Anda kasih Kalau saya tegur perkara. Ale itu sangat adil. Tadi Payan bicara. Ale saya kode etik ya. Ale melaksanakan ini dengan tidak memenuhi unsur. Saya menegur Payan. Saya bukan kode etik. Ada rekamannya. Saya menegur Payan. Bukan, Ya. tapi dengan cara ini Bapak sudah melanggar kode etik. Itu satu. Ya, sudah. Karena profesionalisme tidak ada. Terus mandiri juga Anda melanggar. Mas Heri, Terus kepastian soal juga kode Anda etik melanggar. apapun itu silakan nanti Bapak lapor. Oke, soal kode etik ya. Tetap jalan. Soal kode etik ya, Bapak Seri silakan laporkan kami ke DKPP. Unsur Soal saya kode etik ya. Ya. Oke. Selesai Saya soal kode berlaku etik. adil di situ ya Bapak. Ya. Harus berlaku adil ya. Jangan kepada orang lain Anda tegur. Yang dinilai serobot Anda tidak tegur. Saya berlaku tegur. adil. Saya tegur Pak Seri. Saya tegur Payan. Saya tegur Payan ya. Saya tadi sampaikan Payan berbicara itu Pak Soni duduk mendengar. Tolong kalau Pak Soni berbicara Payan duduk untuk mendengar. Anda dari sana ini lewat di sini dulu. Dari tadi ini Oke, kita lanjut ya. Pak Soni silakan dan saya berharap yang lain diam. Saya berharap yang lain diam ya. Pak Soni silakan. Pak Ketua, ini baik juga kita ambil dari Bawaslu karena dikuasai oleh sisi kiri. Lanjut saja. Jadi menurut saya kalau mekanisme jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu akan disampaikan oleh Panwas oleh PPK pada saat mekanismenya jalan, ya kita maju saja nanti dijawab karena tidak ada keberatan di dalam kotak ini. Jadi yang di luar keberatan ini kami harap Pak Ketua tidak boleh ada sesuatu di luar mekanisme keberatan. Jadi kalau tidak ada keberatan ngapain juga kita bahas? Mestinya siapkan saksi supaya semua prosedur itu kalau memang tidak memenuhi syarat ya disampaikan dalam keberatan saksi. Oke. Jadi kalau tidak ada keberatan Pak Ketua kita jalan. Terima kasih. Dulu. Nanti Pak Seri bisa. Oke. Terakhir Pak Seri silakan. Kesempatan diberikan. Ya. Ini mantan komisioner juga ya. Pak, kita tidak bisa pleno sesuatu yang cacat hukum berdasarkan asas pemilu dan asas penyelenggara pemilu. Ya, catat itu. Bapak harus melaksanakan. Bapak sebelum melaksanakan asas penyelenggara pemilu, Bapak disumpah secara agama. Bapak percaya agama nggak saya? Bapak percaya nggak saya? Ya kalau percaya laksanakan. Lanjut, konkret. Oke, kira-kira cukup dua ini. Yang membuktikan cacat ini secara hukum. Kita dicacat secara hukum ada undang-undangnya. Bapak Ibu, kalau proses kita ini yang menurut Bapak Ibu ada pelanggaran pidana, menurut Bapak Ibu proses yang kita laksanakan ini melanggar etik, ada ruangnya. Itu untuk diproses jauh lebih lanjut. Tugas kita di saat ini adalah melakukan proses rekapitulasi sesuai dengan ketentuan. Itu yang dapat kami laksanakan di saat ini. Jadi langsung saja kami berikan Pak Ketua dan anggota PPK. Boleh, Bisa. bukan saja. Nanti kita akan sampai ke situ Pak. Saya Pak Ketua, bertanya Pak Ketua langsung saja. Pak Ketua, Pak Ketua. Bapak Pak Ketua, Pak Ketua. Kalau berbicara tentang saksi, saya yang saksinya. Berbicara tentang saksi, saya saksinya. Saya saksinya tanggal 29. Woi, coba buka. Tolong, PPK buka, kami laporkan PPK ya. PPK berani buka, kami lapor PPK. Kalian keluarkan dari selalu datang, apakah kalian ada di atas kapal? Tidak ada di atas kapal. Pimpinan Bawaslu, Anda mesti malu. Bapak Ibu ya. Anda ini Bukan masalah Bawaslu-nya, Pak. Anda berhak menegur menegur pimpinan Bawaslu KPUD. kasih keterangan. Pimpinan Bawaslu, saya terangkan ya. Anda berhak menegur pimpinan KPUD. Jika ia Bawaslu, kalian punya fungsi kontrol. berhak, pimpinan Bawaslu tidak boleh diam. Bawaslu punya Ini fungsi masalah. kontrol. Masa Anda diam? Saya punya pertanyaan informator saja dihilangkan begitu. Anda berhak bicara. Anda berhak menegur yang bersangkutan. Yang saya kira ini Terima kasih. yang terakhir supaya kita lanjut.
laporan dari pihak keamanan, kami juga menerima dari pihak PPK. Kami mulai mengarahkan mereka untuk melakukan rapat koordinasi dengan saksi paslon, Kapolsek dan Pak Yan. Saya menjelaskan yang Pak Yan tanyakan. Mengundang rapat koordinasi, ada suratnya itu. Nanti kalau proses belum jalan mereka belum bisa jawab. Tapi saya dijawablah. Mereka membuat surat untuk melakukan rapat koordinasi dengan saksi paslon di Kapolsek dan pihak keamanan di sini. Bapak Dokter, sebentar saya menjelaskan terkait ini ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Yan. Dilakukanlah rapat koordinasi di malam itu dan akhirnya disepakati untuk dilaksanakan logistik. Jadi kita melakukan rapat koordinasi dengan Pak Ketua. dengan saksi tim paslon seperti kecamatan. Ada, nah justru itu prosesnya ini harus jalan dulu supaya ada Pak Ketua, saya saksi di sana tanggal 29. Saya boleh ulangi? Saya boleh ulangi Pak Ketua. Saya boleh ulangi Pak Ketua. Tolong saya ulangi satu kali lagi. Maaf, satu kali saja. Saya ulangi satu kali saja Pak Ketua. Saya diberikan kesempatan satu kali saja. Saya diberikan. Maaf, Pak Ketua. Saya perlu jelaskan saja. Saya tidak keamanan mengeluarkan Bapak. Terserah. Intinya hak saya perlu saya salurkan. Hak saya salurkan. Hak saya hari ini saya salurkan. Bapak lihat tapi saya minta maaf Pak Ketua. Saya minta maaf. Tolong saya sampai jangan saya kemana yang jelas saya sebenarnya. Pak Ketua saya minta tolong. Diam dulu diam. Bapak diam. Pak Ketua tolong. Pak Ketua tolong. Jangan saksana mana? Itu coba. Mau diam atau mau dikeluarkan? Nanti saya persilakan. Mau diam atau mau dikeluarkan? Saya tanya mau diam atau mau dikeluarkan? Ya, tapi tolong berikan saya kesempatan saja. Diam dulu. Saya udah diam dulu. Pak Ketua, biar ditutup Pak Ketua. Diam kalian. Saya bilang diam dulu. Sebentar, Pak Yan, saya mau persilakan dia yang lain bicara ini. Tenang dulu, tenang. Saya cuma Bawaslu. Bawaslu Anda aktiviskan, tegakkan hukum itu penting. Nyawa saya kami Anda tegakkan ya. Pak Yan, saya bilang tenang ya. Saya bilang tenang. Proses ini jalan. Ini pertanyaannya disampaikan oleh Pak Yan. Saya harus menjelaskan bahwa prosesnya itu kita mengundang saksi paslon. Bawa saja. Untuk hadir dalam melakukan rapat koordinasi sebelum logistik berjalan. Sebelum logistik berjalan. Dan ibu dihadiri ibu diam dulu oleh saksi dan panwas kecamatan juga hadir. Jadi sebelumnya itu mereka melakukan rapat koordinasi di tingkat kecamatan. Jadi itu saya kira ini clear. Prosesnya ini harus jalan supaya seluruh pertanyaan Bapak itu nanti akan dijawab. Ini prosesnya belum jalan. Ini yang harus didudukan ke Bapak Ibu supaya prosesnya ini harus tetap jalan. Baik. Sebentar Pak John. Bapak Dokter silakan dulu. Saya langsung jawab aja pertanyaan yang disampaikan oleh Dirjen Humas. Saya tenang dulu lah. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih. Saya yakin bahwa orang beragama di sini. Prosedur hukum, tata cara, prosedur undang-undang ini harus dilanggar. Prosedur hukum itu dibikin, tapi ada namanya orang bilang bahwa etika dari hukum itu orang harus jalankan. Hari ini kita kecewa sekali lihat orang-orang di depan seperti Oliver, Bapak Ketua, kita bilang saja langsung dengan adik-adik dari PPK dari selalu sangat mengecewakan. Kita bangga sebagai orang Adaud dan kali ini bersemangat. Kecewa sekali buat kalian. Kalian tidak menunjukkan jati diri sebagai orang Senaru. Penipu semua. Orang terlibat pembohong komunisme. Dan satu Oliver dan Bapak Ketua semua Bawaslu. Tadi Mbak ini sakit. Ini kalau peradaban yang kotoran butuh di sekarang. Kotoran mau ciptakan peradaban orang Tanimbar sekarang. Peradaban luar lolat dan budaya kotoran kristenisasi hilang gara-gara pembohongan publik. Luar biasa. Bukti-bukti pelanggaran hukum mulai dari Adaud
Kandang, Hotel Galaxy, dan di mana-mana uang merah-merah dong sing pakai, tapi dong pakai uang biru-biru karena dorong dicurigai pakai uang merah-merah. Dan semua tidak memenuhi unsur. Unsur apa? Hukum dibuat untuk berkeadilan, bukan cuma tulisan normatif. Apakah keadilan ini kotoran butuh ditanimbang? Dan jelas sekali, Adaud beta lahir di Adaud, beta lahir di Serang, beta tinggal di Adaud, dan malam itu beta di Adaud. Dan beta tenangkan orang Adaud yang kacau di Lina, yang mereka bakar itu di Lina, itu pun beta pun saudara. Orang lari ke Adaud, beta tenangkan orang di Adaud, yang kacau di Pusui, Adaud aman sentosa. Dan beta kasih tahu mereka mau tutup jalan, beta suruh tutup jalan 1 menit, 5 menit, buka jalan. Mereka mau tutup itu orang Lina. Adaud kacau dan luar biasa. Pagi-pagi orang ambil kotak suara sama kayak angkut teroris. Bapak Ketua orang terhormat, dan beta percaya sekali dengan Bapak Lufier. Kita kecewa sekali sebagai putra Suharto. Anda menginjak-injak diri Anda sebagai orang, dan adik-adik di belakang kita kecewa sekali. Orang itu, kalau pasangan ini menang secara jujur, kita angkat tangan, kita pikul dia. Masa berdalih berdasarkan peraturan jelas-jelas sudah dilanggar, etika norma hukum itu kalau melanggar semua. Jangan teriak tunjuk takut. Ini orang tadi banyak mau kasih tunjuk. Melanggar kearifan lokal. Orang agama semua di sini. Orang $2. Jangan. Kalau sudah terbukti, jangan begitu, saudara. Bapak punya hukum yang punya kekuasaan yang besar. Mungkin ada kekuasaan di atas menekan Bapak Ibu di sini, tapi jangan harga diri Bapak Ibu sebagai orang Tanimbar harus mempertahankan. Kalau kemenangan ini didapat dengan kejujuran, kau terima. Tapi kenyataan pelanggaran di mana-mana dan semua tidak diterima. Dan bapak-bapak semua luar biasa, bapak-bapak sudah menginjak harga diri orang Tanimbar juga, Bapak Ibu. Malu buat leluhur, malu buat agama Bapak Ibu, dia orang Kristen atau Muslim di sini. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter atas undangannya. Pak John, silakan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak kita semuanya sedang menghadapi Kita jalan kongil dulu. saya pikir kita seluruh makan siang. Supaya semua Kita yang- tenang dan kita masuk lagi. Kita kan kita. Bisa melakukan kegiatan di Jawa Barat. Saya kira begitu. Kalau masuk ke enggak nanti sampai malam. Terima kasih. Seluruh. Terima kasih. Pimpinan saya usul, sebelum kita skor sebaiknya saudara pimpinan Bawaslu jawab dulu pertanyaan. Pak Yan sebentar dulu, Pak Yan ini tadi. Saya langsung saja. Pak Yan sebentar dulu, Pak Yan. Nanti pasti marah lagi. Bentar. Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Harapannya pimpinan di depan bijak. Kenapa? Memberikan kesempatan kepada semua saksi sama. Dari tadi yang diberikan hanya di sayap kiri saja. Kami di bagian kanan ini tidak sama sekali diberikan kesempatan. Akhirnya pikiran-pikiran kami juga sudah diempat oleh teman-teman yang di sebelah kiri kami. Jadi mohon itu para saksi independen dan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi harus memberikan kesempatan kepada semua. Jangan hanya kepada Pak dan Pak Serin saja. Solusi konkret dari saya, tolong mic ini ditambahkan supaya kami yang meja-meja ini tidak ada mic juga ada
mic biar kami dapat berbicara. Yang berikut tolong diskors sesuai dengan permintaan dari Pak John. Terima kasih. Saya yang terakhir Pak Ketua. Paling terakhir. Ya, Pak Mayan, tenang dulu. Yang paling suka baik pasir. Pak Poti silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan pemerintah. Kita kira ketemu di sini, Bapak debat pun ini demokrasi. Yang penting kita semuanya pukul ketua bunda muka saja, ini intinya. Tapi yang kita berdebat adalah kita mau berdebatkan banding-banding baik-baik untuk ke depan. Iya. Itu pertama. Yang kedua, yang terjadi hari ini Bapak dong sebagai ibu yang melahirkan 65 orang yang sebenarnya. Tapi kalau ibu, kenapa lahir cacat? Ketong-ketong masalahkan siapa? Tidak berlakuan. Tapi tidak berlakuan itu yang ketong tentang. Beta orang pertama tentang. Pasti juga yang lain. Meskipun dong paslon-paslon ini sudah juga dong tidak ingin yang tidak ada. Karena itu mari ketong tak tempatkan ini. Di depan kita semua di atas kepala keringan di bawah tuntunan Roh yang kudus. Karena itu sekali lagi kita ingin tegaskan yang lain. Sudah ketong makan dulu. Kenyang lalu kalau ketong tidur lalu tentang barang-barang terserah sudah. Nanti bertanggung jawab Tuhan saja. Tapi ketong tetap bicara soal keadilan dan hal-hal yang profesional. Terima kasih. Sidang ini diskors dulu Pak. Oke, Kira itu saja. terima kasih Bapak Ojek atas wejangan yang diberikan. Bapak Ibu, kami akomodatif. Tapi kami tegaskan setelah diskors kami akan masuk sesuai dengan di saat ini karena memang sudah jam makan siang ya. Oke. Ya, untuk sebelum skors tadi Pak ini tolong ditutup ulang dulu ini. Saya dulu lah. Pimpinan, saya usul. Payang sebentar dulu. Payang sebentar dulu. Payang kami sebelum diizinkan kami untuk mic-nya diambil aja dari sini ya.